Ibu bapak, teman-teman muda, serta adik-adik yang terkasih, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebagai umat beriman, kita patut bersyukur serta bersukacita karena Konferensi Wali Gereja Indonesia telah meluncurkan Tata Perayaan Ekaristi edisi yang baru, yaitu Tata Perayaan Ekaristi tahun 2020. Mungkin kita sebagai umat masih belum mengenal serta memahami perubahan apa saja yang terjadi antara Tata Perayaan Ekaristi edisi yang baru ini, yaitu TPE 2020, dengan Tata Perayaan Ekaristi edisi sebelumnya, yaitu TPE 2005. Jadi, pada video kali ini, kami, tim liturgi Paroki Bintaro Jaya Gereja Santa Maria Regina, akan menjelaskan perubahan mengenai Tata Perayaan Ekaristi yang baru ini dengan Tata Perayaan Ekaristi edisi yang sebelumnya, yaitu TPE 2005. Ritus pembuka. Pada bagian ritus pembuka, perubahan terlihat pada beberapa bagian seperti tanda salib, salam pembuka, dan perubahan beberapa istilah dalam ritus pembuka. Pada bagian tanda salib, terdapat perubahan yang terjadi antara TPE edisi sebelumnya, yaitu TPE tahun 2005, dengan TPE yang baru, yaitu tahun 2020. Pada TPE 2005, kalimat tanda salib untuk memulai perayaan Ekaristi adalah sebagai berikut. Imam mengatakan atas atau dalam atau demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu umat menjawab amin. Pada TPE 2020, perubahan dalam kalimat tanda salib menjadi sebagai berikut. Imam mengatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu umat menjawab amin. Bagian salam pembuka. Pada TPE edisi sebelumnya, yaitu tahun 2005, terdapat 7 salam pembuka yang terdiri dari 6 salam pembuka untuk imam dan 1 salam pembuka untuk uskup. Pada TPE edisi baru, yaitu TPE tahun 2020, salam pembuka semakin disederhanakan menjadi 4 salam pembuka yang terdiri dari 3 salam pembuka untuk imam dan 1 salam pembuka untuk uskup. Salam pembuka pada TPE 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang kedua, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Yang ketiga, Tuhan bersamamu. Yang keempat, khusus untuk uskup, damai bagimu. Lalu umat menjawab keempat salam ini, dan bersama rohmu. Perubahan juga terlihat pada beberapa istilah dalam ritus pembuka. Terdapat 2 bagian dari ritus pembuka yang istilahnya mengalami perubahan, yaitu doa tobat menjadi pernyataan tobat, doa pembuka menjadi doa kolekta. Kolekta berasal dari bahasa Latin, yaitu colligere, yang artinya mengumpulkan. Liturgi Sabda. Pada bagian liturgi Sabda, perubahan terlihat pada beberapa bagian seperti salam pembuka pada bacaan Injil, serta aklamasi sesudah bacaan Injil. Pada TPE tahun 2005, salam pembuka untuk bacaan Injil sebagai berikut. Imam mengatakan Tuhan bersamamu, lalu umat menjawab dan bersama rohmu. Imam mengatakan kembali, inilah Injil Yesus Kristus menurut. Lalu umat menjawab, dimuliakanlah nama Tuhan. Pada TPE 2020, salam tersebut mengalami sedikit perubahan, yaitu imam mengatakan Tuhan bersamamu, umat menjawab dan bersama rohmu. Imam mengatakan inilah Injil suci menurut, umat menjawab dimuliakanlah nama Tuhan. Perubahan juga terlihat pada bagian aklamasi bacaan Injil, di mana TPE tahun 2020 hanya menyediakan 1 aklamasi saja, yaitu imam mengatakan demikianlah sabda Tuhan,
Lalu umat menjawab, "Terpujilah Kristus." Terdapat catatan mengenai liturgi sabda. Sesudah homili, diucapkan syahadat atau pengakuan iman. Pada kata-kata berikut ini, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Semua umat diharapkan untuk membungkuk. Khusus pada hari raya kabar sukacita dan hari raya Natal, umat diharapkan berlutut. Liturgi Ekaristi. Pada liturgi Ekaristi, perubahan terlihat pada beberapa bagian, yaitu yang pertama, aklamasi anamnesis, yang kedua, pemecahan roti. Pada aklamasi anamnesis, TPE 2020 menyajikan aklamasi yang baru dibandingkan TPE edisi sebelumnya dan sesuai dengan buku Missale Romanum. Aklamasi anamnesis pada TPE 2020 dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut terdapat 3 pilihan yang disediakan bagi para imam dan umat ketika merayakan perayaan Ekaristi. Untuk mengetahui bagaimana cara umat menyanyikan aklamasi anamnesis tersebut akan disampaikan dalam video sosialisasi khusus untuk musik serta nyanyian. Perubahan juga terjadi pada bagian pemecahan roti, di mana pada bagian tersebut perubahan yang terjadi secara sederhana dalam TPE 2020. Perubahan dapat dilihat pada kalimat sebagai berikut. Imam mengatakan, "Lihatlah, anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba." Lalu umat menjawab, "Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Bagian pemecahan roti ini biasanya dilaksanakan setelah anak domba Allah. Dalam liturgi Ekaristi terdapat catatan tambahan, yaitu yang pertama, pada saat penunjukan tubuh dan darah Kristus dalam doa syukur agung, sebaiknya umat memandang tubuh dan darah Kristus serta melakukan hormat atau menundukkan kepala secara bersama dengan imam yang juga berlutut ketika usai menunjukkan tubuh dan darah Kristus kepada umat. Yang kedua, doa damai merupakan salah satu doa presidensial yang dimana hanya diucapkan oleh imam. Sebaiknya umat tidak perlu mengikuti ketika imam mengucapkan atau mendaraskan doa damai, dan umat hanya mengucapkan amin ketika di akhir doa damai. Ritus penutup. Dalam ritus penutup, yang mengalami perubahan adalah hanya pada satu bagian saja, yaitu bagian pengutusan. Pengutusan terletak setelah imam memberikan berkat di akhir perayaan Ekaristi. Dalam TPE sebelumnya, yaitu TPE edisi 2005, bagian pengutusan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian pertama, imam mengatakan, "Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi telah selesai." Lalu umat menjawab, "Syukur kepada Allah." Lanjut pada bagian kedua, imam kembali mengatakan, "Marilah pergi, kita diutus." Lalu umat menjawab, "Amin." Pada TPE edisi baru, yaitu tahun 2020, bagian pengutusan semakin disederhanakan menjadi satu bagian, yaitu imam mengatakan, "Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai." Lalu umat menjawab, "Syukur kepada Allah."
Demikianlah video sosialisasi mengenai Tata Perayaan Ekaristi yang baru. Semoga kita semakin berpartisipasi secara aktif dalam merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan umat. Salam sejahtera dan salam sehat bagi ibu bapak, teman-teman muda, serta adik-adik yang terkasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas serta karya perutusan selanjutnya. Terima kasih.